المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, majelis Ta'lim Al-Firqah An-Najiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis Ta'lim Al-Firqah An-Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita membahas satu tema, yaitu masa depan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kajian kita sifatnya kajian futuristik, artinya prediksi masa depan. Tentunya ketika kita membahas tentang masa depan, artinya kajian futuristik, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu. Kitabullah wa sunnatun nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi ini wasiat dari Rasulullah SAW. Selama kita berpegang pada Kitabullah wa sunnatun Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi, kita diberikan jaminan, yaitu tidak akan sesat selama-lamanya. Dan insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita, hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk Al-Qur'anul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah menangkan di atas semua agama-agama ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Dalam surah As-Saff ayat 9 ini, Allah menegaskan bahwa ad-dinul haq, ad-dinul Islam ini akan dimenangkan oleh Allah di atas semua agama-agama di muka bumi ini. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi benar-benar Allah tegaskan dalam surah As-Saff ayat 9 ini, masa depan ada di tangan Islam. Bahkan Allah tegaskan lagi dalam surah An-Nur ayat 55.
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim." Dan sungguh Allah berjanji kepada hamba-hambanya di antara kalian, yaitu yang beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan jadikan kalian berkuasa di muka bumi ini. Kama istakhlafal ladziina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum mereka, yaitu berkuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim Al-Firqah An-Najiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hamba-hambanya, wa amanu wa amilus shalihat, yang beriman dan beramal saleh, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan dan beramal saleh. Allah berjanji, Allah jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Kama istakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan ini Rasulullah SAW menegaskan dalam satu hadis sahih rawahu Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu buah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatu 'ala min hajjin nubuwah. Fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan 'adan. Fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah. Fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatun 'ala min hajjin nubuwah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah mengabarkan, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Akan datang kepada kalian masa kenabian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, majelis ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengabarkan akan datang masa nubuwah, masa kenabian. Kalau kita buka dalam sirah Nabawiyah, masa kenabian itu yaitu pada masa periode Makkiyah, kurang lebih sekitar 13 tahun. Kemudian dilanjutkan yaitu masa yaitu Nabawiyah, yaitu periode Nabawi, periode Madinah, itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi masa kenabian itu kurang lebih 23 tahun. Dan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu kalau kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kurang lebih sekitar 30 tahun. Tsumma takunu mulkan adan fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, yaitu masa mulkan adan yang sering kita sebut dengan masa raja-raja yang menggigit, yaitu masa Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan masa Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Itu ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Salabi, yaitu beliau adalah pakar sejarah dunia Islam. Itu kurang lebih masa Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, dilanjutkan Daulah Utsmaniyah, itu kurang lebih sekitar 13 abad.
yaitu 1.300 tahun. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, yaitu masa atau fase mulkan jabriyah di mana kita hidup sekarang ini. Dan ini benar-benar masa yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ini masa yang terberat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW yang skopnya itu global. Nah ini. Kemudian sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan periodisasi sejarah yang keempat, sejarah yang kelima, periodisasi sejarah yang kelima yaitu masa Allah munculkan yaitu Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu masa Imam Mahdi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, jadi masa umat Rasulullah ini yaitu 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW sampai nanti mendekati yaumil kiamah. Dan ini sesuatu yang pasti terjadi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jadi, apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya pasti terjadi. Jadi ini disampaikan oleh Rasulullah ini nubuah, berita, kabar yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa umat Rasulullah ini akan menghadapi 5 periodisasi sejarah dan itu pasti terjadi. Oleh karena itu sikap kita ketika kita mendapatkan kabar dari Rasulullah SAW, kita harus bersikapi dengan tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, mulai dari surah As-Saff ayat 9, surah An-Nur ayat 55 dan penegasan Rasulullah SAW dalam hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini benar-benar Allah dan Rasulnya mengabarkan masa depan ada di tangan Islam. Dan ini pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Nah ini. Jadi benar-benar bahkan kita diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Allah berjanji, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Nah, ini golongan mukmin. Jadi ini janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Jadi benar-benar kita harus benar-benar meyakini karena ini kabar dari Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan kabar dari Allah dan Rasulnya, nah sekarang apa kira-kira sebagaimana tema kita pada pagi hari ini? Masa depan ada di tangan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan penegasan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, "Inna Allah yab'atu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayujaddidu laha dinaha." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini, yaitu dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, beliau adalah ulama madhab, ya, imam madhab, dan beliau benar-benar seringkali Imam Syafi'i rahimahullah memberikan satu ungkapan beliau ini adalah istilahnya, kalau masalah-masalah hadis, seringkali Imam Syafi'i rahimahullah menyerahkan kepada Imam Ahmad. Masya Allah, luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih di dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid, pembaharu di dalam agama. Beliau mencoba menjadikan hadis yang saya bacakan tadi itu sebagai pijakan. Ya, Masya Allah, ditemukan hadis-hadis sahih itu dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Akhirnya beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah mengambil khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian 100 tahun lagi mujaddid yang kedua, gurunya beliau, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ditambah 100 tahun lagi, mujaddid yang ketiga, beliau memberikan ungkapan, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencoba melakukan hitungan matematis dari apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tadi. Kalau dihitung hitungan itu start awalnya mulai dari tumbangnya kekhalifahan Turki Utsmani 1924 ditambah 100 tahun, insya Allah ketemu 2024. Berarti ya ini 2024 miladiah, berarti kurang 2 tahun. Sekarang 2022. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita, kita bisa melihat bagaimana apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu. Nah, ada seorang ulama Ahlus Sunnah dari Bilad Syam, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Beliau adalah wakil sekjen Rabbidah Ulama Palestina. Beliau saat di penjara Israel melakukan riset, melakukan kajian kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istilahnya kitab-kitab lama itu. Akhirnya beliau mengambil khulasah, kesimpulan di dalam penjara Israel itu. Apa kesimpulannya? Beliau mengabarkan berdasarkan nas-nas syar'i, gitu ya. Berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah, kata beliau, ya, pemantik awal Sofatul Islamiyah, ya, itu akan Allah munculkan dari arah timur. Mana arah timur itu? Kata beliau, Indonesia. Masya Allah. Indonesia. Dan beliau mengambil kesimpulan, puncaknya, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan dalam satu hadis sahih, Rawahu Ahmad, qala Rasulullah SAW bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis. Jadi pusat kemenangan Islam di akhir zaman dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu Allah takdirkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah, sekarang di Palestina itu bendera merah putih ada di atas. Bendera Palestina ada di bawah. Bahkan ketika sebelum saya pulang ke Indonesia, saya mampir setelah di Suriah hampir 1,5 bulan di sana, di medan peperangan. Saya mencoba untuk transit di Turki. Saya nginap
beberapa malam di Turki. Ya Allah, benar-benar luar biasa. Di Turki itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran ekstrakurikulernya, ya ekstrakurikulernya itu bahasa Indonesia. Karena ternyata ulama-ulama di Turki itu benar-benar hampir sama, ya. Jadi meyakini insya Allah pemantik awalnya Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, itu insya Allah akan turunkan, Allah akan munculkan dari Indonesia. Ini Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar ini sesuatu yang membangkitkan kita, terutama di Indonesia ini. Bahkan akhirnya apa yang kajian atau riset yang dilakukan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau wakil sekjen Rabithah Ulama Palestina, benar-benar berisiko berat. Apa yang terjadi? Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah di penjara Israel setelah beliau melakukan riset itu, ya Allah, benar-benar subhanallah, beliau diuji oleh Allah. Beliau kedua mata beliau disinar oleh polisi Israel di penjara Israel. Fisiknya benar-benar disiksa dengan cara-cara yang keji. Tapi Masya Allah, saat beliau menuntaskan masa tahanan di penjara Israel, akhirnya beliau keluar. Selesai masa tahanan itu, apa yang terjadi, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Akhirnya, qadarullah, Allah mudahkan perjalanannya, perjalanan beliau berangkat dari Palestina menuju Indonesia. Alhamdulillah, bulan Juli 2015, beliau diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan hasil risetnya itu di depan jamaah Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Jadi beliau sampaikan, berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah akan jadikan pemantik awal Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Insya Allah munculkan dari Indonesia. Akhirnya beliau memberikan taujih kepada jamaah Masjid Jogogarian. Wahai kaum muslimin, dengan suara terbata-bata sambil meneteskan air mata. Wahai kaum muslimin Indonesia, genapi syarat-syaratnya, supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah, ya, yaitu kebangkitan Islam global, yaitu sebagai pemantik awalnya. Dan insya Allah puncaknya, kata beliau, puncak kemenangan Islam di akhir zaman, sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis, Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya gayung bersambut. Ada istimewa pertemuan ulama-ulama dunia di Timur Tengah, dan semuanya berdoa. Semuanya berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia ini sebagai pemantik awal kebangkitan Islam global. Dan akhirnya salah satu dari perwakilan istimewa ulama tingkat dunia di Timur Tengah itu terbang ke Indonesia, ya, ke Jakarta, menemui Gubernur DKI, yaitu Pak Anies Baswedan, menyampaikan tentang hasil istimewa ulama seluruh dunia itu. Mudah-mudahan, ya, insya Allah, mudah-mudahan 2024 itu menjadi, Allah akan munculkan umat Islam di Indonesia ini menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah. Ketika Ustadz Bahtiar Nasir LC, beliau di Batu, Malang, alhamdulillah saya ketemu beliau di Batu di Malang. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan diskusi sama beliau. Akhirnya mengerucut kira-kira apa yang bisa kita kerjakan di Indonesia. Karena waktunya mepet sekali ini, 2 tahun. 2024, Bapak, Ibu-ibu. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menyongsong, ya,
masa depan Islam, lebih khusus di Indonesia. Karena Indonesia benar-benar jadi harapan dunia. Nah, itu. Menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Alhamdulillah, dari diskusi saya dengan Ustadz Bahtiar Nasir ketika beliau di Batu, Malang, alhamdulillah ada 5 program. Ya, ada 5 program yang harus kita benar-benar kita aplikasikan ya, untuk menyongsong Somatul Islamiyah ini. Yang pertama, dakwah tauhid. Itu harus kita gerakkan. Ya. Karena apa? Tauhid itu syarat mutlak. Allah akan memberikan kemenangan fit dunya wal akhirah. Kemudian yang kedua, yaitu yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dakwah tauhid, yang kedua, ya, jadikan pesantren-pesantren kita atau lembaga-lembaga pendidikan Islam kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Kemudian yang ketiga, ayo jadikan umat Islam, lebih khusus di Indonesia ini, melek politik. Jangan sampai buta politik. Karena ada tokoh ulama di Indonesia, manakala umat Islam di Indonesia ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia, itu bisa terjadi di Indonesia. Kemudian yang keempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bangun ekonomi umat. Dari mana? Dari masjid. Dengan apa? Kekuatan jamaah. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan. Yang kelima, yaitu bangun Laskar Islam. Nah, ini sempat dari 5 program ini, program yang kelima itu benar-benar sempat mengagetkan tokoh-tokoh ulama di Jawa Timur. Yaitu sempat saya diprotes itu ya, diprotes ketika saya menyampaikan tablik akbar di ulama di tengah-tengah kaum muslimin di Madura, yaitu di Bangkalan itu kurang lebih sekitar 500-an yang hadir. Kemudian di Pamekasan itu kurang lebih sekitar ribuan yang hadir pada saat saya memberikan tablik akbar. Kemudian di Sumeneb yang di tempatnya dulu Astus Somad beberapa waktu yang lalu beliau memberikan tablik akbar, yaitu di Masjid Nur Muhammad. Alhamdulillah saya sampaikan, dan malam harinya jam 9 malam saya diminta oleh kiai-kiai yang ada di Madura untuk pertemuan internal. Yaitu, karena apa? Karena tidak mungkin masalah-masalah yang sirriyah itu saya sampaikan saat tablik akbar di Masjid Nur Muhammad. Alhamdulillah itu mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam dengan bersama kiai-kiai di Madura itu. Masya Allah, alhamdulillah responnya luar biasa. Jadi saya yakinkan tentang bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan busra, berita gembira tentang masa depan Islam ini. Alhamdulillah respon cukup bagus, dan saya sampaikan Madura harus bergerak karena bentengnya Islam di Indonesia ini adalah Madura, dan insya Allah kemudian seluruh umat Islam di Indonesia akan insya Allah bangkitkan. Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tanda-tanda itu sudah muncul enggak di Indonesia? Apa yang alhamdulillah, Masya Allah, sudah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah. Kita bisa menyaksikan tanda yang pertama. Apa itu? Islam di Indonesia benar-benar semakin hari disudutkan. Ya. Coba gerakan Islamofobia benar-benar semarak di Indonesia. Benar-benar semarak di Indonesia. Dan itu mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, tidak paham, bakal gagal paham. Semakin umat Islam, semakin Islam, umat Islam, ulamanya dikriminalisasi. Ini terjadi di Indonesia. Itu mereka tidak sadar. Semakin umat Islam di-pressure, itu sunatullahnya akan bangkit. Itu sunatullahnya. Dan itu tidak bisa dibendung. Bahkan National Intelligence Council yang menaungi 15 negara, yang pusatnya di Langley di Virginia, Amerika itu sudah mengungkapkan hasil risetnya, dipublish di media internasional. Jadi Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam global itu nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung. Bahkan lembaga riset dunia
yaitu The Pew Forum on Religion and Public Life, itu memprediksi masa depan ada di tangan Islam. Dan itu tidak bisa dibendung. Ini lembaga riset dunia milik orang kafir percaya. Bahkan 15 negara yang bernaung di National Intelligence Council itu percaya. Nah, kalau umat Islam tidak percaya itu kebangetan. Jadi benar-benar ini masa depan ada di tangan Islam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan tanda-tanda yang kedua yang kenapa Indonesia diprediksi insya Allah menjadi pemantik awal kebangkitan global. Yang kedua itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bisa bantu. Ya, yang benar-benar nampak sekali. Rasulullah pernah mengabarkan di dunia ini Allah punya keluarga, ahlullah. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban ahlul Quran. Ahli Quran. Ya, Masya Allah. Bapak, Ibu bisa melihat sendiri. Sekarang di Indonesia, pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, Masya Allah menjamur di mana-mana. Dan ini merupakan tanda Sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Dan mudah-mudahan insya Allah benar-benar apa yang diharapkan oleh seluruh ulama dunia itu, Indonesia, umat Islam Indonesia, insya Allah menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global yang puncaknya insya Allah Allah takdirkan di Baitul Maqdis, Palestina. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai artinya pada saat pembahasan kita tentang masa depan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh sangat dahsyat saat kajian pagi ini. Membuat saya semangat banget gitu bahwa insya Allah Islam akan jaya ya melalui Indonesia. Mau nggak mau kami sebagai anak muda harus lebih berusaha menjaga keimanan. Begitu juga mengajak orang-orang untuk menghidupkan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kami sebagai anak muda sangat terbakar semangatnya, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Amin. Ya, semoga dari kajian ini lebih menambah lagi giroh kami untuk belajar, terus mencari ilmu dan lain sebagainya, Ustaz. Insya Allah. Mungkin selanjutnya kita buka sesi pertanyaan, Ustaz ya. Ya, monggo silakan. Ya. Ya, alhamdulillah, Bang Kakak ya Bunda. Insya Allah sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Yang ingin bertanya terkait apa yang telah disampaikan Ustadz Andri atau hal yang lainnya boleh disampaikan melalui by chat atau langsung open mic saja. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan bagi yang ingin bertanya. Oke. Mungkin Pak Ardian ada yang mau ditanyakan, Pak? Terkait bagaimana masa depan Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu banyak hadis dan ayat, Ustaz ya, yang telah disampaikan. Ya. Masya Allah. Ya. Dan ini ya mau nggak mau merujuk ke negara kita Indonesia. Insya Allah. Di 2024 yang mana di dalam hadisnya tadi setiap 100 tahun Allah akan mengutus para mujaddid. Ya. Insya Allah. Turki Utsmani runtuh di tahun 1924. Ya. Nah, bertepatan banget dengan pemilu yang akan dilaksanakan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pintu. Ya. Buat kebangkitan Islam di Indonesia. Ya, Insya Allah. Tabarakallah. Saya jadi merinding, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Allah. Oke, ini ada pertanyaan dari Umi Hesti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prioritas apa yang perlu dilakukan untuk mengambil bagian dalam kejayaan Islam? Ya. Siap, Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa skala prioritas? Tadi sudah saya sampaikan ketika saya
mencoba untuk diskusi dengan Ustadz Bahtiar Nasir, LC. Jadi yang pertama, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Karena apa? Tauhid itu syarat mutlak. Allah, ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Itu. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kita dipacu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah syakhsiah kita dari muslim menjadi mukmin. Dari muslim menjadi mukmin. Kenapa? Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin pasti muslim. Jadi ketika kita menjadi seorang mukmin yang hak, menjadi seorang hamba Allah yang muwahhid, insya Allah, ta'yidullah, pertolongan Allah akan diturunkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hambanya yang amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau kita ringkas itu tauhid dan as-sunnah. Nah, itu. Ya. Tauhid dan sunnah. Insya Allah, ta'yidullah, Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah itu sebuah kepastian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang masa depan Islam itu benar-benar pasti terjadi, tidak bisa tidak. Gitu. Saya kira gitu. Itu skala prioritas. Ya. Allah tabarakallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh Umi Hesti bisa terjawab. Mungkin selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya dari bapak-bapaknya mungkin. Nah, itu ada setting lagi ya. Pak Ardian, silakan Pak. Monggo Pak Ardian. Ya. Oh saya. Monggo Pak Ardian. Ya. Ada chat itu, tolong dibaca dulu aja. Oh ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Arsina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana caranya agar masyarakat ghiroh belanja di toko muslim, agar masyarakat ghiroh belanjanya di toko muslim agar ekonomi muslim bangkit. Oh, ini mungkin agar mengajak umat muslim berbelanja di tokonya umat muslim juga. Jadi umat saling membantu ekonomi muslim. Ya. Jazakallahu khair. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang itu juga harus menjadi skala prioritas kita juga, yaitu membangun ekonomi umat. Dari mana? Masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan uswah, memberikan contoh konkret. Bangun ekonomi umat dari masjid. Dengan apa? Kekuatan jamaah. Nah, Indonesia, Masya Allah, benar-benar inspirasinya dari Indonesia ini. Yaitu gerakan dari muslim untuk muslim. Tapi yang mengaplikasikan justru Malaysia dulu. Malaysia yang mengaplikasikan. Pada saat Dr. Mahathir Mohamad, beliau diangkat menjadi Perdana Menteri, padahal beliau sudah jadi kakek itu, umur 93 tahun. Ya. Jadi beliau benar-benar apa inspirasinya dari Indonesia, yaitu gerakan membeli dari muslim untuk muslim. Nah, itu. Gerakan membeli dari muslim untuk muslim. Bahkan di Indonesia itu ditambah dengan beli ke warung tetangga, walaupun agak mahal. Nah, itu beli dari muslim untuk muslim. Jadi ini benar-benar dipraktekkan di Malaysia. Karena di Malaysia itu kekuatan ekonomi dikuasai oleh Cina. Alhamdulillah. Begitu Dr. Mahathir Mohamad diangkat menjadi Perdana Menteri pada usia 93 tahun, beliau mencoba menggerakkan beli dari muslim untuk muslim. Alhamdulillah, dalam waktu relatif singkat, kekuatan ekonomi di Malaysia dikuasai oleh Muslim Melayu. Masya Allah. Nah, itu. Jadi ini benar, padahal spiritnya dari Indonesia itu. Ya pada saat peristiwa 212 itu. Ya, jadi spiritnya dari Indonesia. Jadi coba, jadi benar-benar gerakan membeli dari Muslim untuk Muslim, ini walaupun ada juga jargonnya tadi itu, beli ke warung tetangga, walaupun agak mahal. Tapi ya itu tadi, dengan semangat beli dari muslim untuk muslim. Insya Allah, kalau kita gerakkan di Indonesia, insya Allah, kekuatan ekonomi akan dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi sekarang realitas empiris, kita bisa melihat
hampir 80% kekuatan ekonomi di Indonesia ini dikuasai oleh oligarki, oleh Cina. Jadi ini PR bagi kita. Ya, ayo dengan semangat gerakan beli dari Muslim untuk Muslim. Saya kira gitu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga menjawab pertanyaan dari Bunda Arsina. Jadi memang kebangkitan umat itu dimulai dari masjid. Ekonomi juga, ya. Kalau misalnya kita mau kebangkitan, mau nggak mau, harus saling membantu. Anda belanja, Anda beramal. Karena jika kita belanja ke umat Muslim, insya Allah kita membantu juga. Sama lain, insya Allah. Benar, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari room chat atau bisa langsung. Pak Ardian tadi, Pak Ardian ya, tadi. Pak Ardian, silakan Pak. Pak Ardian. Ya. Assalamualaikum Ustaz Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf belum sempat tatap muka langsung. Oh iya, enggak apa-apa Pak Ardian. Lama ini, lama. Iya. Ustaz, berkaitan dengan situasi sekarang ini kan, jadi menurut prediksi Indonesia ini akan menjadi satu pemantik awal, kekuatan, pemantik awal. Insya Allah. Situasi sekarang, kalau lihat situasi sekarang ini, apakah ini sudah puncak, Ustaz? Atau masih ada pressure yang lebih kuat lagi, Ustaz? Kira-kira seperti apa, Ustaz? Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isu 2024 ini sudah jadi isu booming di Indonesia, Pak. Bahkan KPU itu goncang, ingin menunda. Karena apa? Sangat-sangat khawatir umat Islam akan bangkit pada 2024 ini. Bahkan Presiden Cina Xi Jinping itu meminta kepada Indonesia untuk menghadapi umat Islam ini pakai hard power, Pak, kekuatan kekerasan. Jadi lebih pressure-nya itu harus lebih keras lagi, sehingga untuk menghadapi umat Islam ini. Dan ini memang nggak bisa dibendung. Ya. Tadi sempat saya sampaikan tentang hasil riset dari National Intelligence Council, NIC itu, yang menaungi 15 negara. Itu di hasilnya dipublish di media internasional. Nggak bisa dibendung. Siapapun sudah. Ini Allah ini makarnya Allah ini. Nggak bisa itu. Nggak bisa dibendung. Siapapun sudah. Walaupun itu disupport oleh dua negara adidaya, yaitu Cina dan Amerika. Nggak bisa dibendung. Ya kan? Jangankan itu Bapak, Ibu bisa melihat sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan belum pernah memerintahkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun. Itu tidak pernah kita dengar. Ya kan? Jadi Nabiullah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk taat dan istiqomah. Itu saja. Tapi bagaimana? Ya siapa yang menghadapi Fir'aun? Itu Allah sendiri. Itu haknya Allah. Ini Fir'aun yang original saja, ya kan? Allah dengan mudahnya Allah hancurkan. Apalagi Fir'aun kelas KW, Pak. Itu saya kira. Gitu. Jadi yakinlah, insya Allah kemenangan Islam itu insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan benar-benar ini dan itu sebuah kepastian yang pasti terjadi, insya Allah. Insya Allah. Saya kira gitu. Ya. Terima kasih Pak Ardian yang telah bertanya. Mungkin selanjutnya ada yang raise hand ini dari Pak Heru Ridwanto. Silahkan Pak, di open mic-nya lalu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Andri sudah mulai aktif lagi. Ya, alhamdulillah. Kabar terakhir saya justru dengar lagi sakit. Iya Pak, 9 bulan Pak. 9 bulan saya sakit itu. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang prima dan sampai akhir dalam perjuangan. Amin, Ustadz amin, Andri. amin, amin ya Rob. Ini saya cuma sharing aja Ustadz. Terutama saya sangat respect sekali dengan dan saya benar-benar berharap apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi benar-benar, karena kuncinya sekarang ada di anak muda Pak Andri. Ya. Karena setahu saya usia sekarang saya juga masih muda ya Pak Andri. Ya. Muda maksudnya untuk dekat ke
yang lahat barangkali mudahnya. Jadi saya 5 tahun terakhir ini Ustaz benar-benar terperangah. Ya, ya. Di mana terperangahnya saya udah setua ini kok baru tahu bahwa begitu banyak pelajaran atau ajaran Islam yang diumpetin gitu Ustaz. Ya, ya, ya. Nah, terutama saya singkat aja sederhana karena memang Ustaz mengarah kepada masa depan. Yang jelas banyak umat Islam memang yang dua hal yaitu tentang politik. Selama ini umat Islam memang seolah disuruh jangan main politik, seolah politik itu kotor. Ya. Tanpa saya memang kalau politik yang berjalan selama ini yang ada di dunia selama ini berjalan memang betul kotor Ustaz ya. Ya. Tapi kalau kita belajar tentang politik Islam, Masya Allah Ustaz, memang dia yang akan bisa memperbaiki bangsa atau dunia ini ke dalam kesejahteraan umat gitu Ustaz. Ya. Nah, jadi ini cuma sharing saja. Saya betul-betul mengajak kepada generasi muda ini. Namanya yang bagian host ini siapa ini? Kodir Jalani. Nah, kalau pendapat saya memang ya bukan berarti kalau saya paling hanya menyampaikan kepada anak-anak muda saya atau di lingkungan saya untuk betul-betul mempelajari tentang politik Islam. Karena jangan juga kita terjebak politik yang malah menghancurkan Islam itu sendiri, Ustaz. Itu pendapat saya, ya. Karena biar bagaimanapun, menurut keyakinan saya yakin banget sekarang demokrasi ini bukan akan mensejahterakan dunia, tetapi akan menghancurkan umat, Ustaz. Jadi berarti memang kita sebagai politik Islam gitu, Ustaz. Itu pendapat saya, Ustaz. Ini cuma sharing aja. Jangan sampai kita yang jelas kita memang harus memilih pemimpin Islam, tetapi politik Islamnya harus dibenahi dulu, Ustaz. Artinya semua generasi muda harus tahu betul bahwa politik yang berjalan selama ini tidak sama dengan politik Islam begitu, Ustaz. Jadi itu pendapat saya dan mudah-mudahan Ustaz Andri karena memang kuncinya sekarang menurut saya pribadi kuncinya ada di dua, yaitu Ustaz ulama-ulama yang memang takut kepada Allah dan generasi muda yang memang ingin menyelamatkan generasi ke depan. Itu pendapat saya, Ustaz. Maaf, ini cuma sharing aja, Ustaz. Karena kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya terperangah kalau saya umur seperti Kador Jelani ya. Kalau saya umur itu benar saya tidak akan pilih lain kecuali untuk berjuang di jalan Islam gitu, Ustaz. Tapi ya sekarang paling saya hanya bisa sharing-sharing kayak begini kepada generasi muda. Pendapat saya begitu, Ustaz. Maaf kalau pendapat saya kurang tepat. Ya, mohon di pencerahan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bapak, Ibu-ibu Majelis Ilmu Al-Firqatun Najiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang benar selama ini mindset kita benar-benar dipola oleh media informasi yang hampir 90% dikuasai oleh oligarki, gitu, Pak. Jadi seringkali cara pandang umat Islam di Indonesia ini benar-benar di-setting dengan yang seringkali muncul di media informasi. Islam itu mulia, ya kan? Islam itu tinggi, gitu ya. Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Nah, itu seringkali dijejalkan di media, baik media elektronik maupun media cetak, yang hampir 90% dikuasai oleh oligarki. Akhirnya umat Islam alergi terhadap politik, gitu. Alergi. Karena itu yang seringkali dimunculkan yaitu Islam itu tinggi, ulama mulia, politik kotor. Padahal itu tujuannya supaya umat Islam menjauhi politik. Ya kan? Padahal Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, politik itu bagian dari ajaran Islam. Coba kita lihat. Kalau kita lihat sirah nabawiyah, Masya Allah, Rasulullah SAW di atas mimbar masjid, di hadapan para sahabat-sahabatnya, tidak lepas dari masalah siasa, masalah politik. Rasulullah di atas mimbar masjid. Jadi ini yang PR bagi kita semuanya. Sekarang kita harus merubah mindset itu. Jadi kalau tadi
di Indonesia kita dijejali terus, yaitu Islam itu tinggi, ulama itu mulia, politik itu kotor. Ini harus kita rubah, mindset ini harus kita rubah. Islam itu tinggi, mulia, ulama itu mulia, dan politik itu ajaran Islam. Politik itu ajaran Islam, ya kan? Itu. Kenapa? Rasulullah SAW dan para khulafa Rasyidin, sahabatnya, telah memberi contoh konkret. Nah, itu. Jadi, Masya Allah. Makanya kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitab judulnya As-Siyasah As-Syar'iyyah, politik Islam. Bahkan kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah itu disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah kibarul ulama Saudiyah, ulama besar di Saudi Arabia. Beliau Imam Masjidil Haram. Bahkan Masya Allah, syarah dari yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan itu banyak di toko-toko buku Islam. Judulnya Politik Islam. Artinya ulama-ulama ini benar-benar memberi perhatian terhadap politik Islam. Kenapa? Politik Islam itu bagian dari ajaran Islam. Jadi kalau umat Islam, artinya umat Islam menjauhi politik Islam itu sama. Artinya dijauhkan dari politik Islam itu sama saja menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah menulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, yaitu bagaimana aturan-aturan syariat menyelenggarakan sebuah negara. Masya Allah, luar biasa. Tapi sekarang ini kita itu terkena ini konstruksi berpikir ala kolonial, ala kolonial penjajah Belanda. Nah, itu kan artinya coba kita lihat pada masa penjajahan Belanda itu kan yang ngurus ekonomi diserahkan ke Cina, yang ngurus pemerintahan diserahkan ke kulit putih, yaitu penjajah Belanda. Sementara pribumi itu cukup jadi buruh, cukup jadi buruh dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu benar-benar konstruksi berpikir ala kolonial penjajah Belanda gitu. Makanya harus kita rubah gitu, Pak. Harus kita rubah. Ya. Jadi kita rubah mindset itu. Islam itu tinggi. Ya ada wala yu'la alaih. Tidak ada yang bisa menyamainya. Nah, ulama itu mulia. Politik itu perlu, politik itu penting, ya kan, untuk mengatur negara, bangsa dan negara ini. Ya. Supaya apa? Supaya muncul politisi-politisi Islam. Nah, kalau sudah muncul politisi-politisi Islam, insya Allah beliau akan mengedepankan artinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu benar-benar dijadikan sebagai ibadah yang mulia. Karena apa? Fadilahnya besar sekali. Nah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini tugas kita merubah mindset itu. Jangan sampai kalau kita sekarang ini sampai sekarang itu dijejali dengan politik kotor, politik kotor. Jadi itu tujuannya apa? Supaya umat Islam tidak masuk wilayah politik. Seperti itu, Pak. Bahkan kita masih ingat Sunuk Hugro-nya itu. Sunuk Hugro-nya. Itu kan sampai dia masa penjajahan Belanda itu sampai dia merubah nama jadi Abdul Ghaffar, ngaku-ngaku seorang ulama. Ya, padahal tujuannya apa? Dia tujuannya diperintah oleh penjajah Belanda untuk menjauhkan umat Islam dari politik, menjauhkan umat Islam dari siasah syariah. Sehingga akhirnya oleh Sunuk Hugro-nya dibuatlah sebuah strategi, yaitu divide et impera. Ya, dengan masalah-masalah apa? Masalah-masalah buruk, masalah-masalah cabang di dalam Islam. Dibenturkan, diadu domba umat Islam ini dengan masalah-masalah khilafiyah. Sehingga umat Islam jauh dari politik Islam. Padahal ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu itu menjadikan masalah prioritas. Kenapa? Masalah apapun itu semua diputuskan dengan politik. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat kasus kemarin. Apa itu? Holy Wing ya? Apa? Ya. Hello Wings. Holy Wings. Itu kan coba dengan politik
dengan kita memegang kepemimpinan, contoh Pak Anies Baswedan, alhamdulillah dengan tanda tangan saja beliau langsung menutup semua outlet Holy Wings di seluruh wilayah Jakarta. Itulah dengan kekuatan politik itu. Kita coba umat Islam mungkin bolak-balik demo berapa tahun demo tidak akan selesai itu, Pak. Tapi kalau kita memegang kekuasaan politik seperti Pak Anies Baswedan, langsung kan dengan tanda tangan saja langsung semua outlet Holy Wings se-Jakarta Raya ditutup. Itulah pentingnya politik kita. Ya kan? Pentingnya politik itu bisa menutup sebuah kemungkaran, dan itu nilai pahalanya, masya Allah. Rasulullah memberikan kabar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil amili fihim ajr 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Ya Rasulullah, ajr 50 minhum la ajr 50 minkum. Jadi Rasulullah mengabarkan nilai pahalanya ketika kita nahi mungkar tadi itu seperti 50 amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Saya kira gitu. Saya serahkan pada moderator. Masya Allah, tabarakallah. Emang betul, anak muda zaman sekarang ini harus dibekali dengan ilmu-ilmu bahwa politik itu enggak harus dipisahkan. Bahkan wajib mereka belajar terkait politik siasah gitu. Karena emang betul dengan tanda tangannya Pak Anies juga itu masya Allah, orang yang menghina Nabi, nah itu bisa langsung ditutup semua gerainya Jakarta. Iya, semuanya ditutup itu ya. Siap. Ya. Ini juga ada yang raise hand dari Pak Budi Sahibudin. Ya, monggo silakan. Pak. Enggak, maaf saya enggak buka kamera, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, ini saya baru pertama kali live dengan Masjid Al-Firqah. Sangat menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz ya, mengenai masalah umat, kondisi politik. Saya mungkin melihatnya begini Pak Ustadz. Yang kurang tuh mungkin di kita tuh sekarang adalah persatuan. Ya, ya. Jadi kalau barusan Pak Ustadz menyampaikan bagaimana seorang Anies Baswedan dengan tanda tangannya bisa langsung, tidak usah banyak gebiar-gebiar. Tetapi kan fakta di lapangan kan kita lain. Ya, ya. Banyak kan di kita tuh partai Islam nih, malah mungkin akan nambah lagi nih sekarang nih. Ya, ya, ya. Banyak di kita tuh ormas tuh, tapi sebegitu mudahnya kemudian kita dibenturkan. Gitu. Ya, ya. Malah mengenai masalah perbedaan hari Idul Fitri, Idul Adha aja kurang-kurang. Tapi ini bisa terjadi. Saya kadang-kadang maaf, walaupun saya 98 juga ikut itu, tapi terkadang saya pikir perasaan saya gitu Pak ya. 98 ke belakang tuh zaman Pak Harto nggak pernah tuh ada perbedaan Idul Adha, Idul Fitri itu. Iya, iya, iya. Nggak ada tuh. Ya. Jadi, nah inilah mungkin yang terjadi fenomena sekarang. Sebetulnya di bawah itu sangat merindukan sekali loh. Bagaimana misalnya ada mainstream orang-orang yang betul-betul menjaga politik Islam. Tetapi kita fakta berbicara lain. Sangat lain gitu. Nah ini mungkin yang perlu kita ketuk ke para tokoh-tokoh ya Islam yang di atas. Bahwa ya bersatulah gitu. Kan saya pernah baca tulisan dari salah seorang, mohon maaf saya nggak usah nyebut nama, dari salah satu pentolan partai yang sangat mungkin boleh disebut Islamofobia. Itu kan dengan sangat mengentengkan bahwa yang namanya partai Islam itu tidak akan pernah berjaya karena alasannya bla 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 gitu. Itu bagi saya satu sisi sebuah mungkin anggaplah sebuah pelecehan gitu. Sedemikian semudahnya itu kita tuh gitu. Padahal ya tadi Pak Ustadz mencontohkan bagaimana fakta juga mungkin berbicarakan Pak ya, mohon maaf ketika bagaimana yang kalau saya dengar Toha dan Zubair bin Awam itu kemudian juga berbeda pendapat gitu kan ketika dengan Sayyidina Ali. Dan bagaimana Sayyidina Ali mengatur peperangan karena bagaimana dua orang itu pun sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa nilai-nilai teladan itu kemudian tidak dipakai oleh kita sekarang? Itu kita tuh sangat haus loh, sangat dahaga loh Pak Ustadz untuk hal-hal yang itu. Contoh kemarin, mohon maaf, saya bukan tidak berempati ke Pak Ridwan Kamil. Saya bukan tidak berempati ke Ridwan Kamil. Tapi saya melihat di situ sudah mulai dikapitalisasi gitu. Orang sangat berbondong-bondong.
Tapi ada yang lain dengan korban yang sama, nggak ada tuh. Mohon maaf, ada ulama kondang pun yang sangat sampai kelihatan gitu hilir mudik waktu di acara itu. Tapi ketika di tempat kejadian yang lain, nggak ada. Itu saya bukannya sekali lagi bukan tidaknya empati, naudzubillah min dzalik. Orang kehilangan seorang putra seperti itu gitu. Tapi kan rasa-rasanya euforia itu ada yang mengkapitalisasi, ada yang kemudian digeserkan gitu. Apakah ini betul-betul dalam suasana berduka atau ke hal yang lain? Satu itu ya Pak Ustadz. Yang kedua, ini menarik nih mengenai Holy Wing. Nah, saya juga pengen tahu nih. Saya tadi iseng-iseng. Salah satu pemegang saham Holy Wing itu, ya sebutlah si NM itu. Itu ternyata dia beberapa kali menyumbang pembuatan masjid loh Pak Ustadz. Nah ini fenomena apa gitu? Orang yang berpamer ria mengenai masalah, mohon maaf, pencabulan, dia sudah sangat terbuka, dia sangat menantang, wah nanti saya akan asik hidup di neraka dan lain sebagainya. Tapi dia pada sisi lain kemudian penyumbang masjid, mendiri masjid. Di mana ini kesalahannya nih? Kalau seperti kayak begini Ustaz, mohon pencerahannya nih. Jazakallahu khair. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Memang sekarang kalau kita lihat dalam tataran empiris, umat Islam di Indonesia ini benar-benar sedang menghadapi ujian yang berat. Apalagi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Itu sampai kita melihat dan mendengar, dan itu sebagai suatu fakta, muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Itu isinya, Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Oleh karena itu, sesuatu yang wajar. Kita bisa menyaksikan ini. Nah, dua kekuatan adidaya ini tidak ingin umat Islam ini solid, terutama persatuannya. Tidak ingin mereka. Makanya dibuatlah strategi divide et impera. Itu. Bahkan biaya untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu, saya dapat info A1, itu kurang lebih 20 triliun untuk memecah belah umat Islam di Indonesia ini. Karena apa? Ini tidak lepas daripada kepentingan oligarki. Kalau umat Islam itu sudah pecah, bisa dikendalikan ini. Yang mayoritas ini bisa dikendalikan. Nah itu tujuan politis mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar ini ujian berat bagi kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Bahkan DP-nya 1,5 triliun sudah diterima itu, Pak. Bahkan yang menyerahkan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, DP-nya 1,5 triliun sudah diterima dan tinggal 18,5 triliun. Nah, itu untuk memecah belah umat Islam, ya kan? Bahkan jangankan itu siapa itu Pak pernah itu diungkap oleh Ketua MPR, ya, itu untuk beli satu parpol, oligarki itu menyiapkan 1 triliun. Jadi parpol itu bisa dibeli 1 triliun. Berarti negara ini bisa juga dibeli. Makanya kenapa sekarang ini ada gerakan dari Jawa Timur, ada gerakan melawan oligarki. Dari Jawa Barat ada gerakan melawan Islamofobia. Nah, ini. Karena Jawa Barat benar-benar menindaklanjuti apa yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Menetapkan tiap tanggal 15 Maret itu combat, perang melawan Islamofobia. Sementara di Indonesia, gelombang Islamofobia semarak. Ini kenapa itu bisa terjadi? Ini dampak implikasi ketika Indonesia benar-benar dicengkram oleh dua negara kekuatan, dua adidaya ini, yaitu Cina dan Amerika. Nah itu. Jadi oleh karena itu, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ketika tadi disampaikan oleh Bapak tadi itu benar-benar realitasnya ini benar-benar
luar biasa. Bahkan saya sampai secara pribadi itu menyampaikan di tengah-tengah, kalau saya sudah memberikan kajian taklim itu, saya sampaikan di Indonesia ini sekarang tren orang-orang berbondong-bondong atau antri jadi orang munafik. Kenapa? Kenapa saya sampaikan, kenapa sekarang di Indonesia berbondong-bondong mau jadi munafik? Karena apa? Di baliknya ada min amplopi bin pulus. Ada iming-iming jabatan. Ya, makanya sekarang ini banyak kita lihat orang-orang di Indonesia, pejabat-pejabat kita lihat banyak berbondong-bondong jadi orang munafik. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 145 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqin fi darikil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka akan diletakkan di neraka jahanam, di keraknya, di dasarnya neraka. Nah itu benar-benar berat itu. Tapi sekarang kita lihat, dan ini sudah masanya, zamannya, ini masa fitnah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan itu dikabarkan oleh Rasulullah 1443 tahun yang lalu. Yaitu penyakit terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan. Bahkan saya sampai mirip Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini hasil riset dosen UI, Universitas Indonesia. Jadi hampir mayoritas pejabat-pejabat di Indonesia sekarang itu siap menerima ideologi komunis gaya baru dengan syarat jabatan tetap. Berarti ini kan nampak sekali hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu mencintai dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan. Jadi nyali perjuangan sudah tidak ada. Jadi ini kita miris. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah di tengah-tengah riddah ini Allah akan memunculkan generasi yang terbaik, insya Allah, ya kan? Generasi yang terbaik, insya Allah Allah akan tampilkan di tengah-tengah, terutama di Indonesia ini, yaitu generasi yang dijanjikan oleh Allah, at-Taifah al-Mansurah, dan itu sebuah kepastian. Dan mereka ini jumlahnya kata Rasulullah, hum qalilun, jumlahnya sedikit, tidak banyak, tapi mereka inilah dipersiapkan oleh Allah untuk menegakkan adilul haq, lebih khusus di Indonesia ini. Kita yakin itu, Pak, insya Allah. Saya kira gitu, saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Memang kita harus lebih berhati-hati lagi di zaman sekarang ya. Ya. Ini sudah mau jam 7 Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi dari room chat. Saya bacakannya. Dari saudara Rizky Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah keadaan rumah tahfiz atau karantina tahfiz kebanyakan waktunya hanya mengajarkan tahsin ketimbang ilmu hal, apakah berpengaruh kepada masa depan Islam? Bukankah belajar tahsin itu fardu kifayah, sedangkan belajar ilmu hal itu fardu ain? Ya. Jazakallah khair. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pesantren-pesantren tahfidzul Quran, Kriya Quran, Rumah Quran, ini adalah seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah, ini ahlullah, keluarganya Allah di muka bumi ini. Insya Allah dari mereka ini itu merupakan tanda-tanda sofatul Islamiyah, kebangkitan Islam yang sifatnya global, terutama di Indonesia. Bahkan insya Allah Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira di pesantren-pesantren tahfidzul Quran itu memang kalau kita lihat secara mungkin format ini di permukaan itu memang mereka lebih mengedepankan masalah tahsin, masalah dan sebagainya. Gitu. Tapi insya Allah banyak pesantren tahfidzul Quran tidak hanya sekedar menghafal, tapi dia benar-benar mengilmui, ya kan? Jadi dia benar-benar paham memahami apa dalam kandungan Al-Quran dan insya Allah dalam tahap aplikasi. Gitu. Jadi benar-benar aplikasi. Sehingga akhirnya insya Allah dari pesantren-pesantren tahfidzul Quran itu akan lahir mujahid-mujahid
yang insya Allah dipersiapkan oleh Allah untuk membangkitkan kebangkitan Islam global, terlebih khusus di Indonesia ini. Dan Amin. Masya Allah, Bapak-Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, saya melihat ini tidak pesantren tahfidzul Quran itu tidak semuanya seperti itu, tapi Masya Allah ada yang mereka ini benar-benar menjadi generasi-generasi mujahid yang siap artinya seluruh aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran was sunnah, dan benar-benar dia ini menjadi generasi yang yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumatal lain. Generasi yang senantiasa berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54 itu. Yaitu generasi yang yuhibbuhum wa yuhibbuna, dia mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah, dan generasi yang adillatin 'alal mu'minin, generasi yang rendah hati terhadap sesama mukmin, generasi yang aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang kafir dalam aspek akidah, karena kita punya konsep lakum dinukum waliyadin, generasi yang yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumatal laim. Generasi yang senantiasa berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Generasi yang punya al-wala wal bara yang jelas, tidak samar. Ini yang insya Allah dipersiapkan oleh Allah. Ya, insya Allah. Dan itu benar-benar sebuah kepastian. Saya kira gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Andre atas jawabannya. Semoga dengan adanya rumah tahfiz, geria tahfiz, dan pondok-pondok tahfiz di Indonesia yang banyak ini, cara Allah untuk mempersiapkan jundullah untuk insya Allah. Islam. Insya Allah. Kami juga alhamdulillah dari Majelis Al-Firqah Najiyah ini, alhamdulillah telah dikumpulkan oleh orang tua kami di Majelis Al-Firqah untuk menggait anak-anak muda gitu sebagai persiapan jundullah, pejuang-pejuang agama Islam. Jadi kami di sini alhamdulillah telah berkumpul membangun ekosurau dengan niat, dengan doa agar peradaban Islam itu muncul dari masjid melalui anak-anak muda. Mohon doanya saja dari Bapak Ibu semuanya. Insya Allah. Semoga kami kuat dalam berjuang dalam dakwah ini. Insya Allah. Mungkin satu pertanyaan lagi ya kalau ada ya, sebagai closing. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya terakhir. Saya pun tambahin aja Ustadz. Ya, monggo Pak. Saya sangat pendapat dengan Kang Budi tadi, betul sekali. Sangat nampak apa yang disampaikan oleh Kang Budi. Cuman saya tambahkan, biarlah tambah kelihatan itu sehingga sampai pada tingkat klimaks, sehingga benar-benar kebangkitan itu ada. Biasanya kan secara hukum itu biasanya kalau udah tingkat klimaksnya, seperti Ustadz katakan tadi, Islam itu selalu diobok-obok dan segala macam. Mudah-mudahan itulah yang menyebabkan Allah menurunkan pemimpin untuk membela Islam. Insya Allah, amin ya Rabb. Tambahan aja Ustadz. Ya. Assalamualaikum, maaf kalau salah. Ya, Insya Allah. Ya, benar itu Pak. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Hero Ridwanto atas tambahan ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kita cukupkan kajian pagi ini Ustaz ya. Mudah-mudahan kajian pagi ini bisa kita lanjutkan menjadi kajian rutin di hari Kamis. Saya sangat terbakar gitu. Gitu untuk tetap berjuang di jalan Allah. Ini dari tadi ini Ustaz. Waduh, ini berarti beban kami anak muda, mau nggak mau harus gitu. Kita harus berjuang gitu. Maka kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Iya, benar. Mudah insya Allah. Mungkin kita tutup dengan doa ya. Mungkin doa bisa disampaikan oleh, di sini ada Ustadz Andri juga dari tim kami di Eko Surau Taman Kolbun Salim. Tapi namanya beda. Ada Ustadz Andri Kurniawan, ada Ustadz Andri Saputra. Oh gitu. Ya. Wassalamualaikum Ustadz Andri. Ustadz Andri Saputra. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz.
Alhamdulillah. Masya Allah. Ini pejuang kami juga Ustaz, di Eko Ya. Surat Aman Kolban Salim. Boleh Ustaz Andri dipimpin doanya untuk closing kajian kita pagi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan Zoom kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dengan hati yang tenang, hati yang diridhoi, mengharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اجعلنا محبة القرآن اللهم ارفع درجتنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة ولا تجعل القرآن حجة علينا فنكون من الخاسرين اللهم يا الله jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi untuk hati-hati kami yang gersang ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai pelipur lara untuk hati-hati kami yang gelisah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah. Allahumma ya Allah, jika ada yang datang di pagi hari ini, jika ada yang datang di Zoom meeting ini membawa lumuran dosa, di sekujur tubuhnya terdapat banyak dosa, maka ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ampunilah dosa-dosanya. Jangan Kau biarkan ia kembali dengan membawa lumuran dosa. Ya Allah, jadikanlah kami bergandengan tangan. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kami. Amin. Dunia kami, di kubur kami. Ya Rahman, jadikanlah Al-Quran ini membasahi hati-hati kami, menerangi hati-hati kami, membasahi lisan kami. Ketika di pagi hari, di siang hari, saat kami sakit, saat kami sehat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami sebagai keluarga-Mu. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba pilihan-Mu. Ya Rahman, karena Al-Quran ridhailah kami, karena Al-Quran dan karena persahabatan kami, maka sayangilah kami. Ya Allah, ayah bunda kami, keluarga-keluarga kami, sahib kerabat kami, sayangilah mereka, cintailah mereka, selamatkanlah mereka yang masih hidup, yang telah tiada.
ampunilah mereka, tinggikanlah derajat mereka di dunia juga di akhirat. Ya Allah, kami telah berkumpul, kami telah belajar, kami telah memohon ampun kepadamu. Maka dengan segala hal yang telah kami lakukan, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhai. Rabbana taqabbal du'aana, innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون. اللهم ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andri atas doanya pagi ini. Mudah-mudahan Allah melancarkan kegiatan kita, Allah meridhoi kajian pagi hari ini, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih juga buat Ustadz Andri Kurniawan. Masya Allah, tabarakallah atas waktunya Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Ustadz di Insya Allah. kajian selanjutnya ya, di hari Kamis Ya, pekan depan Kamis, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Hari ini juga sudah masuk Dzulhijjah Ustadz ya, atau 1 Zulhijjah, ya. 1 Dzulhijjah. Hari ini di Saudi sudah masuk 1 Zulhijjah. Jadi wukufnya Yaumil Jum'ah. Oh, Masya Allah. Wukufnya besok ya Ustaz? Hari wukufnya Yaumil Jum'ah. Jumat pekan depan. Jadi tanggal 1 Zulhijjah hari ini di Saudi. Oh, siap, Masya Allah. Ya. Soalnya kalau pemerintah baru masuk nanti malam. Ya, Tanggal 1, ya. Tapi nanti kebentur puasa apa namanya itu ya? Kan hadisnya kan Siyami Yaumi Arafah, yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Ya kan? Puasa Arafah. Nah, kita puasa itu ketika umat Islam wukuf di Arafah. Ya, itu. Nah, ketika di sana sudah Idul Adha, di sini puasa apa namanya itu ya? Hari Tasyrik. Salah satu yang termasuk dibahas hari ini. Itu ya Ustaz ya. Iya. Makanya kalau zaman Pak Harto nggak ada yang kayak gini ya Ustaz ya. Iya, itu sudah. Pak, memang Betul, Kang Budi. Betul sekali, Kang Budi. disengaja ini, Pak. Disengaja. Sengaja, Kang Budi. Ya Allah. Kan pasti perbedaan NU Muhammadiyah juga dulu zaman Pak Harto pasti ada, tapi nggak ada Iya. tuh saya lihat udah dulu. Iya, benar Pak. Betul, Kang Budi. Ini disengaja untuk dilemahkan umat Islam ini, Pak. Mudah-mudahan mempercepat pemantik tadi Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Siap, berarti mulai hari ini yang puasa Senin Kamis sudah bisa masuk puasa Zulhijjah juga. Ya, Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak semuanya, Abang, Kakak, Ayah, Bunda, Jemaah Majelis Al-Firqah Najiyah. Insya Allah hari Senin kita juga ada kajian Quranic Life Skill. Bagaimana kita mengimplementasikan, mengaplikasikan Al-Quran bukan hanya dalam bacaan saja, bukan hanya dalam hafalan, tetapi dalam keseharian kita. Gitu. Mudah-mudahan kita berpedoman dengan Al-Quran tersebut. Insya Allah. Tabarakallah. Kita tutup dengan bersama-sama menafaskan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Qadir, silakan Barakallahu Ibu fikum. Qadir. Sehat selalu Ustaz Andri. Alhamdulillah. Ya. Iya. Terima kasih Mas Qadir. Sama Pak Ardian. Insyaallah. Inle. Siap. Izin ditutup roomnya ya. Bismillah.